Assalamualaikum. Aku mau ngasih tahu cara membuat alur cerita yang mudah. Di dalam cerita, sebuah cerita fiksi, ada alur ya teman-teman. Tapi sebelum fokus ke alur, teman-teman ketika ingin membuat cerita harus memiliki tokoh tokoh utama. Kalau misalkan cerita bergambar atau komik, tokoh utamanya jangan banyak-banyak ya, 1 atau 2 saja yang utama. Seperti kalau dalam Doraemon itu Doraemon dan Nobita. Tokoh lainnya tokoh pembantu ya. Nah, setelah tokoh ada dipikirkan juga ini usia tokohnya seperti apa, usia berapa, fisiknya seperti apa, hobinya apa, ia ingin menjadi apa, sifatnya seperti apa, apakah pemarah, apakah pemalu, dan lain-lainnya teman-teman. Setelah itu teman-teman juga harus memikirkan konflik cerita. Bayangkan jika teman-teman memiliki membaca sebuah buku cerita tapi tidak ada konfliknya, tidak ada masalahnya. Gak enak banget ya baca buku cerita seperti itu. Maka dalam sebuah cerita ada konflik. Teman-teman jangan lupa settingnya di mana. Nah, setting ini nanti untuk yang pertama-tama baru buat, pikirkan aja settingnya, makanan khas daerah itu seperti apa. Misalkan tokohnya tinggal di sebuah daerah, pilihkan makanan khas daerah itu apa, atau minumannya apa. Itu aja dulu ya untuk yang pemula. Nanti kalau udah yang lebih lanjut, tahapannya lebih banyak lagi. Oke, settingnya di mana. Kemudian cara membuat alur. Nah, alurnya udah dipikirin ya teman-teman. Dipikirkan teman-teman. Untuk lebih mudahnya, dari awal sampai ending, teman-teman bikin premis. Misalkan tokohnya A atau B atau C boleh ya. A ingin apa nih tujuannya? Dalam sebuah cerita kan ada tujuan ya. Tujuannya ingin capai tokoh. A ingin apa sih A? A ingin sesuatu karena apa? Alasannya harus kuat ya. Jangan tiba-tiba dia ingin sesuatu tapi nggak punya alasan yang kuat untuk itu. Nggak mungkin ya kalau misalkan kita ada anak ingin cita-cita menjadi astronot. Karena apa? Karena dia suka melihat mungkin film-film astronot atau yang lain. Kemudian tetapi ini berisi konfliknya teman-teman. Konfliknya, hambatannya ya, saya lingkarin ya hambatannya ini ya. Tetapi bisa lihat kan? Tetapi seperti ini. Sekarang tapi gimana cara buatnya? Oke, kita buat diagram alur ya. Seperti ini. Teman-teman buat gini aja. Kalau yang baru pemula ya, nggak apa-apa. Maksudnya untuk latihan kita buat kasar aja dulu. Mulus ini. Misalkan ini pembuka. Pembuka itu teman-teman bisa mulai selipkan konflik di dalamnya. Misalkan tadi si Ani ingin, ini contoh yang mudah aja ya, ingin memelihara ikan. Tapi akan di kolam, tapi halaman rumah Ani kecil. Jadi kan nggak mungkin ya buat kolam. Nah, di sini nanti teman-teman mulai bikin konfliknya. Apa yang dilakukan Ani? Konflik pertama, konflik kedua, dia berusaha terus step by step sampai ketiga. Misalkan mungkin Ani maksain diri beli batu ini, maksain diri bikin kolam, minta tolong sama kakeknya atau ayahnya atau ibunya untuk membuat kolam itu. Terus nggak bisa, terus dia coba lagi yang lain, nggak bisa juga, coba lagi dengan usaha sendiri, gagal. Akhirnya dia ini puncaknya, klimaksnya dia putus asa di sini nih klimaksnya. Putus asa itu biasanya setiap putus asa itu dia menemukan jalan keluar lain atau datang sesuatu. Tiba-tiba dia mungkin melihat ember
melihat ember, dia udah putus asa nih, nggak bisa. Akhirnya dia udah puncaknya, dia bingung mau ngapain. Ini puncak klimaks ya. Nah, biasanya di klimaks itu akan menemukan sesuatu. Nah, tinggal di sesuatu itu nanti misalkan sesuatu itu tiba-tiba dia, nggak tiba-tiba juga sih, sesuatu itu membuat dia melakukan perubahan kayak ini. Oh, dia melihat ember, coba dia buat dengan ember. Nah, atau dia menemukan dia nangis misalkan putus asa dekat sebuah got, dan got itu jernih airnya, dia bisa masukkan, dia bisa melihara ikan di situ gitu. Dan ending tidak selalu berhasil. Boleh saja si tokoh gagal, yang penting tokoh menemukan sesuatu. Bisa anak yang membacanya bisa mengetahui step by step jika memiliki masalah. Jika ingin melakukan sesuatu, dia nanti akan menemukan kasus A, kasus B, kasus C. Kemudian nanti anak bisa menemukan solusinya, dan solusinya tidak selalu berhasil. Bisa saja tokoh gagal. Tapi yang penting mereka tetap bahagia karena sudah melakukan hal itu. Mungkin saja ada endingnya. Oke, nanti coba lagi di lain waktu. Oke, teman, ini buat diagram alur seperti ini ya. Konflik, klimaks. Kemudian mengerucut ke ending. Oke, sekian dulu. Semoga paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.